Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan meracik kompos plus. Kompos plus yang terdiri dari bahan-bahan organik dan juga ada bahan-bahan kimia. Di sini saya menggunakan petroganik sebanyak 6 sak. Kenapa saya memilih petroganik? Karena untuk memudahkan ketika ditabur di lahan. Kalau menggunakan kotoran kandang itu kurang efektif lah. Untuk memudahkan penggunaannya saya memilih untuk menggunakan petroganik. Dan ini ada Posca 1 sak. Ini ada kompos yang dulu pernah saya buat, masih 1 sak ini. Memakai Orea 10 kilo. Ini ada ampas-ampas jamu. Ini ada ampas kunyit dan ampas temu hitam. Ini ada ampas jamu juga. Di sini sudah ditumbuhi jamur-jamur putih. Nggak tahu ini jamur apa. Mudah-mudahan ini jamur triko ya. Mudah-mudahan ini jamur trichoderma. Nanti akan kita lihat. Ada jamur yang sudah menjadi hijau tua. Sepertinya ini trichoderma. Terus ini ada garam dan arang sekam. Kemudian ini adalah rendeman jamu yang sudah sangat lama, rendeman ampas jamu yang sudah sangat lama. Daripada kebuang saya manfaatkan untuk sebagai pengganti air. Kemudian yang ada di ini entah mol atau PLC apa, sudah lama saya buat, saya lupa. Daripada kebuang saya campurkan juga. Kalau ini dari baunya, sepertinya ini baceman tikus. Baceman tikus ini juga berfungsi sebagai untuk efektif menghalau perkembangan tikus di lahan. Ini air gula merah 1 kilo yang sudah saya cairkan dengan direbus, sudah adem. Ini probiotik beta dari Malang, Bengkel Tani, dan POC beta yang berisi beberapa jenis agen hayati. Di sini tertulis ada Trichoderma biovera, jenis agen hayati ya. Trichoderma biovera, Metarhizium, Fertilizum, Gliocadium, Mycorrhiza, dan masih banyak lagi. Berisi agen hayati dan biopestisida. Nanti saya campurkan semuanya. Ini adalah jagung lembut yang kebetulan tumpah. Kemarin itu ditumbuhi jamur putih seperti ampas jamu itu, dan ini jamur putihnya sudah berubah menjadi hijau tua. Ini saya yakini sebagai trichoderma. Nanti diaplikasikan di kompos semuanya. Mudah-mudahan jamur-jamur baik ini nanti berkembang di lahan, berkembang di kompos. Nah, yang nantinya ketika diaplikasikan di lahan akan sangat bagus. Bagus untuk penyuburan lahan, bagus untuk pertumbuhan tanaman, dan gitulah. Kita awali dengan sok dulu. Sama-sama petroganik tapi warnanya beda, entah bahannya. Yang satu agak gelap, yang satu agak terang. Nanti ini kita tuang dulu, kita ratakan dan akan kita susun secara berlapis. Jadi dari bawah kita kasih petroganik, kemudian Posca dan Orea dan bahan-bahan lainnya. Nanti kita campurkan ya. Karena pupuk mahal dan sangat langka ya. Untuk mendapatkannya pun sulit. Maka dari beberapa belajar saya di beberapa grup-grup Facebook, di antaranya grup Bengkel Tani, saya akan mengaplikasikannya, akan mempraktekannya
Kita lihat nanti perkembangan di lahan bagaimana, respon tanaman bagaimana. Kenapa dinamakan kompos plus? Karena plus iritnya, plus efektifnya, plus murahnya, dan plus pokoknya. Yang penting tidak bicara plus ya. Tambahkan garam. Masih ada yang keras. Garam. Jadi yang butuh garam itu bukan ibu-ibu di dapur saja ya teman-teman. Pak tani pun juga butuh garam. Kita tambahkan urea. Dengan bahan organik sebanyak ini saya tambahkan urea 10 kg. Yuk, kira apa kan? Tapi no. Tambahkan beberapa probiotik atau apa mol atau POC yang sudah saya pernah buat jauh-jauh hari sebelumnya, entah berumur berapa bulan ini. Baunya masih segar seperti tape. Ini saya lupa apa mol apa atau POC apa, tidak saya tulisi. Nah, ampas-ampas godong-godongan. Iya. Kalau ini saya masih ingat, ini adalah baceman tikus. Baceman Tikus sudah berumur ada setahunan lah. Ini sudah tidak ada tikusnya ya, sudah terurai semua. Baceman tikus ini, tikusnya anu. Tikusnya caca. Oh. Jadi baceman tikus Terus itu dia cara buatnya. Tikus dari sawah saya potong-potong, saya masukkan di sini, dikasih probiotik beta. Ini fungsinya untuk sangat efektif untuk hama tikus di sawah. Ini baunya segar seperti tape, harum, nggak ada bau busuk, khas fermentasi, seger. Ini coba saya bagi dua saja. Tuh, aduk dulu. Tidak ada reaksi ya teman-teman. Ini bukti bahwa mikroba atau bakteri yang ada di dalam ramuan ini masih aktif. Ini terbukti masih mengeluarkan gelembung-gelembung busa. Setelah saya campur semuanya, ini saya aduk. Mikrobanya masih aktif. Ini belum saya tambahkan probiotik dan TOC-nya.
apakah ada perbedaan setelah saya tambahkan probiotik dan TOC beta itu? Nanti kita lihat. Saya bagi dua dulu supaya tidak tumpah. Ini yang probiotik beta, probiotik multifungsi untuk hewan, tanaman, untuk manusia diminum sendiri pun bisa, untuk ternak juga bisa. Saya tambahkan, apakah ada reaksi? Dan ada reaksi, semakin bergelembung, semakin berbusa. Ternyata mikrobanya ini masih aktif. Salah no. Saya tambahkan TOC yang berisi beberapa agen hayati. Ini produksi Bapak Agus Basuki Malang. Beliau PPL di Gunung Buring kalau nggak salah. Wagir, Kecamatan Wagir. Bertempat di Gunung Buring sana Malang sana kalau nggak salah. Saya belum pernah ketemu. Ini saya kenal di Facebook dan terima kasih untuk Pak Agus Basuki atas semua ilmu yang sudah diajarkan gratis. Saya bisa menimbanya secara gratis. Saya bagi. Nanti kalau masih bisa ditambahkan air lagi. Jagung halus yang keluar jamur yang saya yakini sebagai trichoderma ini saya masukkan di sini saja, nanti diaduk biar bercampur. Saya tambahkan air. Ini saya tambahkan air. Kita tambahkan gula merah yang sudah saya cairkan, sudah adem. 1 kilo ini tadi gulanya. Semoga tidak meluber. Karena kalau mikroba aktif bisa seperti sprit itu ya, berbusa dan meluap. Copot. Kita aduk biar rata, tercampur. Seperti ngaduk itu ya teman-teman. Lubang di tengah terus di ruangan saja. Seperti yang mengaduk semen itu loh. Seperti ngaduk pasir. Nah, ini setelah diaduk merata, sudah basah semua ya teman-teman. Nanti tinggal proses fermentasi. Itu sekitar seminggu sudah bisa diaplikasikan ke lahan. Biasanya nanti ketika difermentasi selesai, kalau dibuka akan pedih di mata. Itu ciri-ciri kompos plus yang sudah jadi, kata Pak beliau yang merumus ini, Pak Agus Basuki. Ciri-ciri kompos plus yang sudah jadi nanti ketika dibuka akan pedih di mata seperti balsem atau rimason itu rasanya. Dan saya juga sudah pernah membuat beberapa kali, rasanya seperti itu. Dan alhamdulillah respon tanaman sangat bagus. Nah, beberapa bahan organik ini bisa diganti dengan bahan lain, nggak harus pakai petroorganik. Saya mau pakai petroorganik, saya mencari praktisnya saja, supaya ketika diaplikasikan ke lahan, lamburnya itu bisa kepiar gitu loh, bahasa Jawanya kepiar, enak. Saya belum memakai. Biasanya saya memakai kotoran sapi, kebetulan
kebetulan di sini, warga di sini banyak yang punya sapi, jadi kita punya lahan, kita punya ladang pupuk yang sangat banyak dan sangat murah dan efektif. Biasanya juga saya tambah daun-daunan kering atau daun-daun basah sih. Pokoknya apa saja yang sifatnya masih bisa busuk, saya masukkan semua. Ada jerami, ada apa saja. Nah, karena ini saya agak sibuk lah, saya tidak sempat mengumpulkan bahan-bahan itu. Jadi yang saya buat ini yang seadanya ini saja. Bahan-bahan yang sudah saya sebutkan tadi. Di sini banyak pakar-pakar organik, pakar-pakar yang ahli di bidangnya. Mohon maaf, saya tidak berniat untuk menggurui, saya hanya berniat untuk mengaplikasikan apa ilmu yang sudah saya dapatkan dan nantinya akan saya aplikasikan di lahan. Nah, ini nanti saya akan tinggal proses